Sosok Ismail Marzuki ini adalah sosok seorang yang sangat religius karena ternyata beliau adalah seorang santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Murni Kurniati. Halo teman-teman semua. Sebelum melanjutkan, subscribe dulu yuk agar channel ini makin berkembang. Hari ini saya melihat Google lagi trending ya. Soalnya di Hari Pahlawan ini sosok Ismail Marzuki ada di doodle gambar Google. Kira-kira siapakah sosok Ismail Marzuki ini? Nah teman-teman, perlu kita ketahui ternyata sosok Ismail Marzuki ini adalah sosok seorang yang sangat religius karena ternyata beliau adalah seorang santri. Beliau lahir tanggal 11 Mei 1921. Bapaknya bernama Marzuki dan ia diberi nama Ismail. Nah, 3 bulan setelah kelahirannya, ibunya meninggal dan secara otomatis Ismail ini menjadi tumpuan kasih sayang bapaknya. Rumah Ismail terletak 40 meter di Masjid Kuitang. Di samping masjid dulu ada sebuah madrasah Unwanul Falah pimpinan Habib Ali Al-Habsyi. Di madrasah inilah beliau mengenyam pendidikan ilmu agama. Itu dilakukan setiap petang. Ketika paginya beliau belajar di HIS atau sekarang setara dengan SD. Ayahnya yang taat agama sebetulnya tidak setuju ketika dia terjun di dunia seni atau yang disebut saat itu adalah anak wayang. Namun ayahnya tidak dapat membendung hasrat Ismail yang sangat gila pada musik. Sejak kecil dia sangat menyukai lagu-lagu dan bisa sampai berjam-jam mendengarkan gramafon atau yang saat itu disebut mesin ngomong. Sehingga pada usianya yang ke-17 dia sudah mampu mengarang lagu Sarinah pada tahun 1931. Pergaulannya sebagai santri Habib Ali Kuitang banyak mempengaruhi pola pikirnya. Ia menjadi sosok Islam yang moderat dan religius, serta senantiasa menggali dan mengamalkan Islam, termasuk di bidang seni. Kemampuannya mengarang lagu tak diragukan lagi. Ia menjadi sosok komponis yang terkenal pada era tahun 90-an. Ia biasa dipanggil Bang Maing. Bahkan pada tahun 1994 lagu Rayun Pulau Kelapa menjadi sangat terkenal dan bahkan sampai ke mancanegara. Karena keindahan lagu Rayuan Pulau Kelapa ini, Bung Karno memberikan piagam penghargaan Wijaya Kusuma kepada Ismail Marzuki. Salah seorang sahabat Bapak Ismail Marzuki, yaitu Bapak Yusuf Rono Dipura, mantan Dubes Republik Indonesia di Argentina, menuturkan, pada tahun 1946 beliau bersama dengan Pak Ismail Marzuki ke Yogyakarta naik kereta. Ketika di perjalanan, beliau melihat ada pemandangan yang mengharukan. Lalu dari situ terciptalah sebuah lagu berjudul Sepasang Mata Bola. Itulah salah satu bukti dari kecerdasan musik yang dimiliki oleh Bapak Ismail Marzuki. Bapak Ismail Marzuki tutup usia pada usia 44 tahun karena sakit paru-paru yang dideritanya. Beliau wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Karya-karya beliau banyak dan sangat menginspirasi untuk bangsa Indonesia.
Ismail Marzuki, sosok santri dari Kuitang ini, banyak hal yang bisa kita pelajari dari keteladanan beliau. Beliau adalah sosok yang gigih dalam menuntut ilmu. Dia berusaha keras pada masa itu, bagaimana pendidikan saat itu adalah sangat susah, apalagi untuk kalangan biasa. Beliau hidup di zaman masa kolonial Belanda dan juga Jepang. Namun dengan tekadnya, dia bisa mengenyam pendidikan yang tinggi dan bisa meraih ilmu yang bisa ia amalkan. Dia selalu menjunjung nasionalisme dan dia tetap menjaga jati dirinya sebagai seorang Indonesia. Meskipun saat itu beliau sangat populer bahkan sampai ke mancanegara. Teladan berikutnya, beliau adalah sosok santri yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai aturan norma sosial, kemasyarakatan, dan juga dalam agamanya. Beliau tidak pernah mengabaikan aturan agama dimanapun dia berada, termasuk dalam karya-karyanya. Makanya karya-karyanya itu bernilai sebuah karya-karya yang mengagungkan ketuhanan, yang mengagungkan kemanusiaan, karena itu bersumber dari perilakunya yang senantiasa santun, karena selalu berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang dia dapatkan sewaktu di pesantren itu. Memang sangat tidak diragukan kenapa beliau akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan, karena jasa-jasa beliau kepada negara kita sangat berarti. Dengan lagu-lagunya mampu mengobarkan semangat berjuang dari para pejuang saat